Wah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Syukur. Oke, hari ini kita akan belajar ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai awalan untuk belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti sebelum-sebelumnya ya. Kalian pasti hafal. Oke, mari kita mulai ya. Ibu akan menayangkan video Indonesia Raya. Kalian akan mengikuti. Siap? Tangannya. Selesai. Sebelumnya Ibu akan mengabsen ya. Oke, hadir semua tidak ini? Via, Aldi, Rere. Hadir semua, Bu. Oke, bagus, hadir semua ternyata. Kira-kira untuk pelajaran yang kemarin masih ingat belum? Tentang macam-macam tumbuhan, kalian masih ingat? Ingat. Oh, masih ingat. Oke, sekarang kita akan ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang membantu melestarikan lingkungan. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti dari pelajaran kita, Ibu minta kalian semua untuk memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan, oke? Setelah itu, Ibu akan memberikan tugas, Ibu akan membagi kelompok untuk kalian. Jadi kalian perhatikan videonya, Ibu akan ke belakang memperhatikan kalian. Ada yang memperhatikan atau tidak, atau ada yang bermain-main, Ibu akan tegur, Ibu akan minta. Siap? Siap semua? Mau ya? Oke. Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Kak Amalia dari Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan, terutama lingkungan sungai. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa itu menjaga kelestarian lingkungan? Gimana sih caranya? Dan apa dampaknya untuk lingkungan kita? Simak penjelasan berikut ini, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Pelestarian lingkungan adalah cara melindungi lingkungan dari kerusakan, menjaga lingkungan agar bersih dan sehat, dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Kenapa sih kita perlu menjaga pelestarian lingkungan? Kita perlu menjaga lingkungan alam karena lingkungan yang lestari penting untuk kesehatan dan memberi kehidupan yang baik bagi kita semua. Sedangkan lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan berbagai bencana dan penyakit. Cara menjaga kelestarian lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana loh. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sungai, di laut, ataupun di jalan. Supaya lingkungan kita menjadi bersih dan sehat, tidak mengganggu habitat hewan dan tumbuhan yang ada di sungai dan di laut, dan agar terhindar dari bencana alam seperti banjir. Selanjutnya yaitu mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Ada sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos. Contoh sampah organik seperti sampah makanan, sayuran, daun kering, dan lain-lain. Sampah non-organik adalah jenis sampah yang tidak mudah membusuk. Sampah jenis ini dapat didaur ulang kembali menjadi kerajinan atau barang-barang lain yang lebih bermanfaat. Contoh sampah non-organik seperti kantong plastik, botol minuman, dan kaleng.
Yang terakhir adalah sampah B3. Sampah B3 adalah sampah barang berbahaya dan beracun. Bahan-bahan yang termasuk limbah B3 memiliki salah satu atau lebih sifat seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Contoh limbah B3 adalah limbah rumah sakit dan limbah bahan elektronik. Yang ketiga yaitu membersihkan lingkungan setiap hari, merawat tanaman dan hewan yang ada di rumah. Tumbuhan yang ada di sekitar kita harus kita jaga kelestariannya dengan menyiram, memupuk, dan tidak merusak tanaman tersebut. Begitu pula dengan hewan di sekitar kita, kita tidak boleh merusak habitatnya apalagi melakukan perburuan liar. Yang keempat yaitu menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Transportasi yang ramah lingkungan dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi bahan bakar minyak. Polusi adalah pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan. Yang kelima adalah tidak boros menggunakan energi. Penghematan penggunaan energi diantaranya mematikan perangkat elektronik dan lampu apabila tidak digunakan dan menggunakan air secukupnya. Yang keenam adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Salah satu sampah yang paling mengganggu lingkungan kita adalah plastik. Hal ini dikarenakan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama hingga beratus-ratus tahun untuk terurai. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan pencemaran air, tanah, bahkan udara. Oke, baik. Semuanya sudah melihat videonya kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya. Ibu mau tanya, kalian benar-benar memperhatikan atau enggak? Oke, jadi Ibu sekarang mau bertanya, apa yang bisa kalian ketahui tentang membantu ataupun melestarikan lingkungan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Rere, apa itu melestarikan lingkungan? Maknanya kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat, terhindar dari penyakit, dimulai dengan membuang sampah pada tempatnya, Bu Guru. Oke, bagus sekali jawabannya Rere. Oke, seperti yang dijelaskan Rere, apa itu pelestarian lingkungan? Pelestarian lingkungan adalah di mana kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Di mana lingkungan ini kita jaga. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jangan mencemari air. Seperti apa contohnya? Nah, membuang sampah di sungai. Nah, yang ketiga, jangan terlalu boros pakai listrik. Coba itu anak-anak yang sering pakai kipas angin. Coba sebelum pergi main harus matikan dulu kipas angin yang digunakan. Apapun yang kalian gunakan, jika sudah tidak digunakan lagi, dimatikan agar tidak boros. Paham anak-anak? Oke, baik. Materi selanjutnya Ibu akan membacakan tentang keterhubungan antar mata pelajaran. Jadi di sini kita memiliki tema berjudul tentang membantu melestarikan lingkungan, di mana di sini dicakup dengan antara lain pelajaran PPKN, IPS dan IPA. Ibu akan membacakan keterhubungan antar mata pelajaran. Yang pertama PPKN dan IPS, yaitu kewajiban menjaga lingkungan berkaitan dengan pekerjaan di bidang lingkungan. Oke. Yang kedua, hak mendapatkan lingkungan sehat dihubungkan dengan dampak ekonomi. Oke, kewajiban menjaga lingkungan dalam pelajaran PPKN. Kita memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Di mana tempat kita dibesarkan, di mana kita berdiri adalah lingkungan kita, inilah kewajiban kita dan hak kita untuk menjaga. Jadi, kalau ada temannya kalian yang tiba-tiba buang sampah sembarangan, kalian berhak menegur. Karena itu adalah kewajiban kalian dan hak kalian sebagai manusia yang menjaga lingkungan. Nah, hak mendapatkan lingkungan sehat dihubungkan dengan dampak ekonomi. Jadi apa maksudnya itu, Bu Guru? Hak mendapatkan lingkungan sehat dihubungkan dengan dampak ekonomi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Coba contohnya begini. Ibu akan mencontohkan dengan tempat pinggiran yang ada di ibu kota dan ibu kota. Coba kalian bisa lihat,
di pinggiran ibu kota pasti tempatnya akan kelihatan kumuh, banyak sampah. Tapi coba lihat di ibu kotanya, bersih, karena di situ adalah tempat titik ekonomi yang paling tinggi. Nah, di situ kita bisa membedakan hubungannya dengan dampak ekonomi. Jadi, kenapa di ibu kota dia lebih bersih? Nah, karena di situ perekonomiannya lebih tinggi daripada yang ada di pinggiran. Nah, sedangkan fasilitas yang ada di pinggiran kota mungkin tidak memadai yang ada di ibu kota. Oke, sekarang IPA dan IPS, maaf ya. Pekerjaan di bidang lingkungan dihubungkan dengan upaya pelestarian. Pekerjaan di bidang lingkungan dihubungkan dengan upaya pelestarian. Bagaimana itu Bu Guru? Pekerjaan di bidang lingkungan. Pekerjaan di bidang lingkungan, contohnya kalian pernah lihat kan di ibu kota seperti contohnya di Kendari, kalian pernah lihat ada orang yang membersihkan di pinggir-pinggir jalan ataupun di tengah jalan, di mana jalannya itu adalah jalan arus 2 ya. Dia di situ membersihkan dan juga ada yang menanam pohon. Nah, di situ perannya sebagai pekerjaan di bidang lingkungan dihubungkan dengan pelestarian. Nah, itu contoh pekerjaannya. Selanjutnya, dampak ekonomi dikaitkan dengan keseimbangan ekosistem. Nah, di sini bisa kita ambil contoh di mana suatu daerah yang semisalnya dari awal dia adalah pemasok padi atau beras terbesar di suatu daerah, tiba-tiba mereka dilanda gagal panen karena kurangnya adanya pembiayaan seperti pupuk ataupun racun. Jadi itu akan membuat keseimbangan ekosistem jadi goyah. Nah, besar kemungkinan kita akan memiliki penurunan rasio beras yang sedikit menurun, tapi itu pasti akan menggoyahkan ekosistem kita. Selanjutnya IPA dan PPKN. Pelestarian lingkungan dikaitkan dengan kewajiban warga negara. Seperti yang Ibu bilang tadi, kewajiban warga negara. Jadi pelestarian lingkungan itu adalah kewajiban kita untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan asri. Oke, dampak kerusakan lingkungan dihubungkan dengan hak hidup sehat. Nah, itu tadi kewajiban. Sekarang kalau dampaknya bagaimana? Nah, semisal begini, coba di ibu kota atau dimanapun yang ada itu motor yang suka gebor-gebor kan, yang pasti asapnya akan mengebul kemana-mana. Nah, itu polusi udara bisa mengambil hak hidup sehat kita sebagaimana kita yang menghirup udara itu, gitu. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Di sini, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Oke, mengidentifikasi pekerjaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan upaya pelestarian lingkungan secara sederhana. Yang keempat, membuat proyek yang berhubungan tentang aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, yang keempat, poin yang keempat ini kita akan melakukan praktek bersama Ibu dan Ibu akan memandu kalian. Oke, jadi tunggu saja. Yang kelima, mempresentasikan hasil kerja dengan percaya diri. Oke, Ibu akan membantu kalian untuk mempresentasikan pekerjaan kalian, jadi jangan takut untuk maju. Percaya saja ya. Oke. Kalau begitu langsung saja Ibu minta kalian untuk ambil tempat duduk, kalian bikin kelompok, oke? Kan kali ini kalian datang semua, jadi gabung saja semua kalian buat kelompok. Habis ini kita akan membuat proyek dan Ibu akan membantu kalian untuk membuatnya. Jadi di sini kita akan pertama-tama membuat peta konsep keterhubungan, oke? Peta konsep keterhubungan. Jadi sebelumnya kalian kan sudah menonton video tentang pelestarian lingkungan. Kalian sudah paham kan bagaimana apa itu pelestarian lingkungan, cara pencegahannya dan dampaknya. Jadi sekarang Ibu mohon kalian berdiskusi membuat peta konsep ataupun peta, maksud Ibu bagan yang pernah Ibu ajari. Nah, di situ mencakup ada pelajaran PKN, IPS dan IPA. Oke. Ibu beri waktu 40 menit. Kalau sudah, maju dan bacakan di depan Ibu dan juga teman-teman. Bisa? Bisa. Oke, siap. Sip.
Saya Aldi akan mewakili teman kelompok saya untuk menjabarkan peta konsep keterhubungan antar 3 mata pelajaran, yaitu pelajaran PPKN, IPS, dan IPA tentang lingkungan kita. Yang pertama PPKN, tugasku, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menanam pohon, itu adalah tugas kita. Yang kedua ada IPS, pekerjaan. Pekerjaan ada petugas kebersihan, petani, penjabat taman. Yang ketiga ada IPA, masalah lingkungan apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan ataupun menjaga lingkungan kita dengan baik dan bersih, yaitu sampah berserakan, banjir, dan polusi udara. Itu dia tadi Bu Guru, peta konsep keterhubungan yang telah kami kerjakan. Terima kasih. Oke, bagus sekali Aldi. Nah, itu dia tadi jawabannya dari Aldi. Nah, itu hasil dari diskusi kalian ya. Bagus sekali bagan atau peta konsepnya. Seperti itu cara membuat peta konsep tentang diskusi video lingkungan, pelestarian lingkungan yang seperti Ibu katakan. Bagus. Oke, mari kita masuk ke pelajaran yang kedua. Di sini kita akan membuat mencatat pengamatan tentang percobaan pencemaran air sederhana. Oke, mari kita buat bersama-sama. Ayo kita buat. Untuk membuat pencemaran lingkungan sederhana, kita membutuhkan 2 gelas tempat plastik yang berisi air. Yang kedua ada deterjen. Yang ketiga ada 2 bawang putih. Yang terakhir sumpit. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan di salah satu gelas yang berisi air dengan deterjen. Nah, kita beri deterjen semua yang ada dalam plastik. Lalu kita akan mengaduknya dengan sumpit. Setelah itu kita masukkan 2 bawang merah di setiap gelas plastik berisi air dan berisi air yang dicampur deterjen. Dan dia akan terlihat seperti ini. Nah, kita akan memperhatikan perkembangannya setiap hari hingga 5 hari ke depan. Apa yang akan terjadi? Mari kita tulis dalam proyek kita. Nah, itu dia tadi percobaan untuk pencemaran air sederhana. Oke, Ibu beri waktu kalian 5 hari untuk menulis perkembangan apa saja yang terjadi pada bawang merah itu. Di mana bawang merah yang berada di air yang telah diberi rinso atau deterjen, dan juga bawang merah yang berada di air yang jernih. Jadi kalian akan melihat perkembangan seperti apa, kalian tulis dan beri dia keterangan seperti apa yang terjadi setiap harinya. Nah, di situ kita akan melihat perbedaannya dan kita akan memulai membahasnya di minggu depan. Nah, berhubung kita sudah melakukan fase kedua pembahasan tentang percobaan, sekarang kalian bisa keluar main. Ibu beri waktu 20 menit. Habis itu kita akan melakukan percobaan yang ketiga, di mana di sini kalian akan membuat semacam daur ulang, tapi itu akan berguna. Nah, Ibu harap setelah kalian pergi bermain, membeli sesuatu atau menemukan sesuatu di jalan seperti berupa teh kemasan gelas, Ibu harap kalian ambil dan berikan pada Ibu. Kita akan membuat sesuatu dan kalian yang akan menjelaskan atau yang mempresentasikan. Ibu akan bantu dan Ibu akan mendampingi kalian. Bisa? Oke, selamat bermain. Oke, sudah masuk semuanya. Tadi yang Ibu minta ada yang bawa? Ada? Oh iya, Ali, Ibu minta. Oke, teh kemasan gelas ini akan kita ubah menjadi karya daur ulang berupa bunga. Ada yang pernah buat belum? Ada? Sudah?
Oke, berarti ibu tidak perlu menjelaskan lagi. Kalian akan melakukan sendiri dan kalian akan mempresentasikan cara membuatnya. Bisa? Bisa semua? Oke, ayo kita buat. Baiklah, untuk membuat kerajinan daur ulang dengan menggunakan teh gelas kemasan. Pertama-tama, kita membuka bagian plastik yang ada di atas. Bersihkan dengan seperti ini. Lalu, ya, plastiknya jangan dibawa sembarangan. Kita akan membawanya di tempat sampah. Kemudian, lakukan seperti ini. Penyokkan bagian sampingnya dan kalian akan menyentilnya. Sentil hingga membuat probekan seperti ini. Buat terus hingga dia memiliki banyak probekan. Seperti ini. Ngomong-ngomong tentang guna, ini juga bernilai loh. Bisa digunakan untuk hiasan kelas, seperti yang ada di video ini. Oke, baik, kan kalian sudah melakukan proyek daur ulang yang berguna seperti ibu katakan, dan kalian sudah berani mempresentasikannya bersama ibu. Nah, ibu akan memberikan kalian 2 jempol. Mantap sekali. Oke. Nah, seperti yang ibu bilang, pelestarian lingkungan itu dimana kita harus menjaga lingkungan kita ya adik-adik. Jadi mulai sekarang kelas jangan sampai kotor. Kalau ada kotoran, buang di tempat sampah. Jangan suka membuang di luar, apalagi saat kalian pergi ke kantin, buang di tempat sampah. Oke, kalau kalian belum menemukan tempat sampah, bawa dulu di saku kalian, dan nanti kalau sudah menemukan, baru buang di tempatnya. Paham? Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, semoga ibu harap dengan pelajaran kali ini kalian bisa meresapi apa yang ibu katakan. Oke, makasih ya sudah mau berpartisipasi bersama ibu melakukan proyek-proyek yang ibu bilang barusan. Oke, terima kasih. Sebelum itu, sebelum kita meninggalkan kelas, ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi di rumah nanti ya. Nah, ini dia. Oh, Rere, boleh kamu mewakili untuk mengambil kertasnya dan berikan kepada teman-teman? Ini ya. Oke. Yuk. Duduk, tangannya di atas meja sini. Oke, kalau mau pulang, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Hati-hati di jalan.